Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Lanjutkan kajian kita bahas tafsir dari surah-surah pendek dalam juz amma. Dan pagi ini kita masuk pada surah Al-Balad. Suratul Balad secara tartib dari Al-Quranul Karim masuk pada surat yang ke-90 dengan jumlah ayat 20, jumlah kalimat 82 dan jumlah huruf 335 huruf. Dan suratul Balad adalah surah Makkiyah. Adapun asbab nuzul, kenapa surah Al-Balad ini turun? Ada dua asbab nuzul yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, suratul Balad turun kepada orang kafir yang bernama Abil Asad ibnu Kildah. Abil Asad ibnu Kildah ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan fisik yang luar biasa, sehingga kalau dia bergulat tidak pernah dikalahkan. Karena olahraga di zaman jahiliyah itu gulat. Bahkan dia pernah menantang orang untuk mendorong dia sampai jatuh. Jadi dia berdiri di tengah padang pasir, kemudian didorong oleh banyak orang, dia tidak bergeming sama sekali, saking kuatnya Abil Asad ibn Kildah ini. Sehingga karena dia merasa memiliki fisik kuat, dia pun sombong. Sombong, naudzubillah. Karena kekuatan yang dia miliki itu justru dalam rangka memerangi Islam. Dalam rangka memerangi Islam. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat dalam suratul Balad ini, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu allan yaqdira alaihi ahad. Apakah dia maksudnya Abil Asad ibn Kildah ini mengira bahwa dia tidak ada sesuatu apapun yang berkuasa atasnya? Dia kira kekuatannya tidak bisa dikalahkan. Di sana ada Allah yang menciptakan kekuatan. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa asbab nuzul suratul Balad ini turun kepada seorang laki-laki yang bernama Al-Harith ibn Amir ibn Naufal. Al-Harith ibn Amir ibn Naufal, di mana satu hari dia datang kepada Nabi SAW merasa rugi karena dia menghabiskan kekayaannya untuk membayar kafarah dalam Islam. Jadi sedekahnya, zakatnya, kafarahnya itu merasa rugi, seolah-olah Islam itu menghabiskan kekayaannya. Ada juga yang mengatakan bahwa Al-Harith ibn Kildah, Al-Harith ibn Amir ibn Naufal ini dengan kekayaannya justru memusuhi Nabi. Dihabiskan semua kekayaannya hanya untuk memusuhi Nabi SAW. Dari sini turun ayat ayahsabu allam yarahu ahad, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, apakah dia maksudnya Al-Harith ibn Amir ini mengira bahwa tidak ada sesuatu apapun yang melihat ketika dia menginfakkan kekayaannya untuk memusuhi Nabi? Allah melihatnya dan Allah akan menghisabnya. Ini diantara dua asbab nuzul dalam suratul Balad.
Kita masuk pada ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la uqsimu bihadzal balad. La di sini artinya li ta'kid. Seolah-olah Allah ingin katakan wallahi uqsimu bihadzal balad. Demi Allah aku bersumpah dengan negeri Mekah. Atau la di sini bermakna nafi. Karena Makkah itu sesuatu yang jelas, tidak perlu bersumpah gitu. Sesuatu yang jelas itu tidak perlu disumpahi. Karena memang bendanya ada Makkah itu. Apa yang disumpahi? Tapi yang jelas bahwa maksudnya la uqsimu bihadzal balad di sini Allah Subhanahu wa taala hendak bersumpah dengan negeri Mekah. Sedikit cerita tentang negeri Mekah, kawan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di banyak ayatnya selalu menjadikan negeri ini dijadikan sumpah? Contoh dalam surah At-Tin yang sudah kita kaji. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin maksudnya negeri Mekah. Di sini juga Allah katakan la uqsimu bihadzal balad. Kita tahu bahwa negeri Mekah ini satu-satunya negeri di alam semesta, maksudnya di bumi, tempat yang pertama kali Allah diibadahi di situ. Satu dunia ini tempat yang pertama kali Allah diibadahi di negeri Mekah itu. Kenapa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan Hawa dari sorga, ada yang mengatakan Adam itu diturunkan di Afrika. Ada yang mengatakan Adam itu diturunkan di Sri Lanka. Sampai-sampai di Sri Lanka itu ada bekas kaki Adam ketika turun, dan di situ ada Jabal Adam. Kemudian Hawa diturunkan di Jeddah. Maka kedua manusia ini kemudian saling mencari, Adam dan Hawa ini. Kemudian berjumpalah di satu tempat yang disebut dengan Arafah. Disebut Arafah, artinya mengenal Arafah itu. Makanya ada istilah ta'aruf, artinya ingin mengenal. Kenapa tempat itu disebut Arafah? Karena ketika Adam dan Hawa berjumpa saling mengenal, maka tempat itu disebut Arafah. Lah ketika kemudian keduanya berjumpa di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada keduanya satu kalimat, dan inilah kalimat yang pertama kali diucap oleh manusia di permukaan bumi. Apa kalimat itu? Allah mengatakan fatalaqqa Adam mir rabbih kalimat. Maka Allah ajarkan kepada Adam dan juga Hawa beberapa kalimat. Apa yang dimaksud dengan kalimat dalam ayat ini? Kalimat dalam ayat ini maksudnya adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat pertama yang diucap di bumi. Rabbana, ya Rabb kami, zalamna anfusana, kami sudah mendolimi diri-diri kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dosa kami dan tidak memberikan rahmatmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami termasuk orang yang rugi. Ketika Adam disuruh mengucapkan kalimat ini dan juga Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala katakan fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Allah terima tobatnya Adam. Makanya siapapun yang datang ke Arafah, maka dosa-dosanya akan dihapus seperti Allah menghapuskan dosa Adam. Makanya kalau Allah takdirkan antum haji, maka haji itu puncaknya di mana? Di Arafah. Makanya Rasul mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu ditentukan dengan Arafah. Kalau orang haji tidak sempat ke Arafah, enggak akan dianggap hajinya. Makanya siapapun yang datang ke Arafah,
Kemudian dia berdoa seperti doanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka dosanya akan dihapuskan. Dari sini Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang haji kemudian pulang kembali ke rumahnya, kharaja kayaumin waladathu ummuhu, maka dia pulang seperti bayi tanpa dosa. Itulah pahala orang haji yang mabrur itu. Pulang haji hilang dosanya, dimulai daripada nol lagi gitu ya. Kemudian setelah Adam dan Hawa pun kemudian diampuni dosanya, artinya sudah tidak punya dosa lagi, maka bergeraklah Adam kemana? Menuju Mekah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah bangunkan lewat para malaikat satu rumah yang disebut dengan Baitullah Al-Haram. Jadi Ka'bah itu siapa yang bangun? Malaikat. Sehingga ketika Adam kemudian sampai di Ka'bah yang dibangun malaikat di situ, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk tawaf di situ. Maka itulah ibadah pertama kali Nabi Adam dan Hawa berada di Ka'bah. Disitulah tempat Allah pertama kali diibadahi. Makanya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sumpah dalam ayat ini, la uqsimu bihadzal balad, karena ini tempat yang pertama kali diibadahi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun secara khusus kita bagi menjadi beberapa pembahasan. Pertama, di dalam Mekah sendiri ada Ka'bah. Ka'bah adalah satu-satunya tempat yang paling mulia yang diinjakkan manusia di bumi. Di situ ada Hajar Aswad. Dan tidak ada satu batu di dunia yang boleh diusap dalam rangka ta'abbud dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun dicium dalam rangka ta'abbud dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali Hajar Aswad. Tak boleh anda main cium batu sembarang. Pemirsa, di dalam ilmu ini ada batu banyak, kemudian nyium-nyium batu dalam rangka beribadah, tak boleh. Karena tidak ada batu di bumi ini yang boleh diusap dan dicium dalam rangka beribadah kepada Allah kecuali Hajar Aswad. Dan itu letaknya di Ka'bah. Kemudian di situ ada tawaf. Tidak ada satupun tempat yang boleh tawaf dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali mengelilingi Ka'bah. Tidak boleh antum tawaf di mana selain Ka'bah. Di kuburan Hasan, di kuburan Husain, di kuburan Badawi, di kuburan apalah para aulia, para wali-wali. Karena tawaf itu hanya disyariatkan di Ka'bah saja dalam rangka beribadah kepada Allah azza wa jalla. Di situ ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim, tempat ketika Ibrahim membangun Ka'bah, selalu apabila selesai bekerja dia tegak berdiri di situ memperhatikan bangunannya. Maka di makam Ibrahim itu ada tapak kaki Ibrahim di situ. Dan di situ disunahkan salat di belakang makam setelah tawaf. Dan itu hanya ada di Ka'bah. Kemudian setelah Ka'bah meluas, di situ ada Zamzam. Tidak ada satu air di bumi yang boleh diminum dalam rangka ta'abbud dan beribadah kepada Allah kecuali Zamzam. Tidak ada satu air di bumi yang diminum dalam rangka ta'abbud dan beribadah kepada Allah kecuali ma'u Zamzam, air Zamzam, karena itu air berkah. Dan itu ada di Mekah. Kemudian Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang sangat luar biasa. Antum solat di situ, satu kali solat sama dengan 100.000 kali solat di Masjid Nidaul Ilmi. Jadi satu kali solat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 kali solat di masjid-masjid lainnya yang ada di bumi ini, kecuali Masjidil Haram dan Masjid
Nabawi. Masjid Nabawi cuma 1000 kali solat saja, tapi kalau Masjidil Haram 100.000 kali solat. Sampai-sampai Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengkiaskan bukan hanya solat saja yang pahalanya 100.000 kali solat itu, bahkan semua ibadah dilipat gandakan 100.000 kali solat. Sedekah di Mekah sebanding dengan 100.000 kali sedekah di tempat lainnya. Kemudian baca Quran di Mekah juga sama, berzikir di Mekah juga sama, Qiyamul Lail di Mekah juga sama. Semua ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, itu sama sebanding dengan 100.000 kali ibadah di tempat yang lainnya. Walaupun ini jadi mahalul hilaf, ada hilaf para ulama, tapi cukuplah orang yang beribadah di Mekah sendiri adalah penuh dengan berkah. Jadi negeri yang penuh dengan berkah itu adalah negeri Mekah. Itu Masjidil Haram. Bahkan kalau kita cerita salat Id, salat itu disunahkan di mana? Di tanah lapang. Kecuali di Masjidil Haram, maka salat dalam masjid. Kalau di tempat-tempat lain keluar ke lapangan. Tapi di Masjidil Haram salat Id dalam masjid, karena keutamaan salat di dalam Masjidil Haram. Belum lagi secara umum negerinya, negeri haram, karena ada batasan-batasan tanah haram itu. Apabila sudah menggunakan kain ihram, tidak boleh berburu di situ, tidak boleh memangkas pohon di situ, bahkan membunuh seekor belalang saja tidak boleh. Kenapa? Karena kemuliaannya. Karena negeri Mekah itu negeri kiblat bagi kaum muslimin. Pemersatu kaum muslimin adalah kiblatnya di Mekah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sumpah la uqsimu bihadzal balad, dan pada hari kiamat Dajjal tidak akan sanggup masuk ke Mekah, karena akan dijaga oleh para malaikat, termasuk juga Madinah. Tetapi walaupun demikian, Ka'bah satu hari pun akan hancur dan dihancurkan. Kapan itu? Ketika Ka'bah sudah tidak ada tawaf di situ, tidak ada haji dan umrah lagi. Datang seorang laki-laki dari Habasyah Ethiopia yang bernama Dzu Suwaiqataini, membawa pasukan besar, kemudian datang ke Mekah, menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, kemudian mengambil pembendaharaan yang ada di dalamnya. Kemudian datang pasukan dari Himyar Yaman dan membunuh Dzu Suwaiqataini. Tetapi itu sudah hancur Ka'bah. Jadi Ka'bah akan hancur dan dihancurkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah karena keutamaannya, kemuliaannya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau hai Muhammad bertempat di negeri Mekah. Kalimat hillun itu ada dua makna. Ada yang memaknai hillun itu artinya halal ba'dal haram, maksudnya halal lawan daripada haram. Ada yang mengatakan hillun itu dari hulul, ba'da safar, lawan daripada safar, itu artinya hulul, menetap. Jadi hillun itu bisa diartikan menetap, lawan daripada safar. Bisa juga diartikan halal, lawan daripada haram. Apa maknanya? Apabila diartikan wa anta hillum bihadzal balad, halal di sini artinya hulul ba'da safar. Artinya Allah ingin katakan, dan engkau wahai Muhammad hillun, menetap bihadzal balad, dengan di negeri ini. Dan ini kemuliaan. Mekah itu mulia karena dua sebab. Kenapa Mekah itu dimuliakan? Karena dua sebab. Pertama, liwujudil Ka'bah, karena ada Ka'bah di situ. Dan yang kedua, liwujudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi di situ. Dua sebab inilah kenapa Mekah jadi mulia. Karena di situ ada Nabi, di situ ada Ka'bah.
Kalau dua-duanya tidak ada, maka Mekah sama dengan negeri yang lainnya. Tapi ketika Mekah kemudian diutamakan dengan adanya Rasul lahir di situ, dan juga Mekah ada di situ, Ka'bah ada di situ, maka mulialah negeri Mekah. Maka Allah mengatakan wa anta hillun bihadzal balad. Arti hillun di sini hulul, artinya menetap. Tapi kalau yang dimaksud anta hillun di sini artinya lawan daripada haram, maksudnya anta hillun, dihalalkan. Maksudnya apa dihalalkan di negeri Mekah ini? Dihalalkan untuk menumpahkan darah orang-orang musyrik. Kapan itu? Saat Fathu Mekah. Tidak boleh orang itu meneteskan darah di Mekah. Tidak boleh. Maka Nabi SAW dihalalkan itu pun dari pagi sampai asar saja, setengah hari saja. Boleh menumpahkan darah orang-orang musyrik di Mekah hanya setengah hari ketika Fathu Mekah. Maka di situ Nabi SAW merintahkan untuk menumpahkan darah orang-orang yang tidak layak diampuni, seperti Miqyas ibn Sababah. Kemudian juga di sana ada Al-Hattal yang memang disuruh dibunuh oleh Nabi SAW, karena di masa jahiliyah ketika mereka menghalang-halangi dakwah Rasul ketika berada Mekah, mereka sudah melampau. Makanya ketika Fathu Mekah ada orang-orang itu yang tidak diampuni Nabi, bunuh dia. Ya, maka mereka dibunuh. Tetapi kebanyakan orang-orang musyrik dimaafkan oleh Rasul, dan Rasul mengatakan idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian sudah dimaafkan. Tapi ada orang-orang itu yang tidak dimaafkan, tetapi tidak banyak, bisa dihitung dengan jari, karena melampaunya mereka memusuhi Nabi sehingga mereka harus dibunuh dimanapun dapat bunuh. Itu makna hillun. Ataupun makna hillun di sini artinya wa anta hillum bihadzal balad. Maksudnya hillun halal, maksudnya orang-orang Mekah menghalalkan untuk memusuhimu, mengusir kamu, menyakiti kamu dari Mekah. Dan ini kontradiktif. Ketika orang-orang jahiliyah menghormati tanah haram dengan tidak boleh memburu-buruannya, tidak boleh menebang pohonnya, dan banyak aturan-aturan saat melaksanakan haji dan umrah ala jahiliyah. Mereka tidak boleh menumpahkan darah binatang, tapi mereka menghalalkan untuk memusuhi Nabi, menghalalkan darah para sahabat. Dan ini adalah kontradiktif dari apa yang dipikirkan orang-orang musyrik. Satu sisi mereka melarang tidak boleh berburu, sisi lain menghalalkan darah Rasul dan para sahabat. Wa anta hillum bihadzal balad. Walaupun kebanyakan ahli tafsir mengatakan maksudnya wa anta hillum bihadzal balad artinya dan engkau menetap di negeri Mekah. Sejak itulah Mekah menjadi mulia karena adanya Ka'bah dan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa walidin wa ma walad. Wa walidin wa ma walad. Apa walid dan apa walad? Wa walidin wa ma walad. Wa walidin artinya dan demi pertalian bapa dan anak. Ada yang mengatakan walid di sini artinya Nabi Adam, dan wa ma walad artinya keturunannya. Tentu turunan-turunan Adam yang saleh. Ada juga yang mengatakan wa walidin maksudnya walid di sini Ibrahim, wa ma walad artinya Ismail dan keturunannya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan wa walidin wa ma walad, walid di sini semua bapa, semua bapa, wa ma walad semua anaknya. Tapi ada juga yang mengatakan wa walidin di sini yang melahirkan, wa ma walad yang tidak melahirkan alias mandul. Mak di sini manafi. Artinya Allah bersumpah dengan orang yang punya keturunan dan juga bersumpah dengan yang tidak punya keturunan. Artinya orang yang tidak punya keturunan tidak ada aib bagi dia, karena Allah jadikan sumpah. Karena ada orang-orang yang kemudian sedih hati gara-gara tidak punya keturunan. Tidak perlu sedih hati. Allah bersumpah dengan orang-orang yang tidak punya keturunan. Artinya tetap orang yang tidak punya keturunan pun punya kemuliaan di hadapan Allah.
Bukan berarti orang yang tidak punya keturunan kemudian merasa dihinakan Allah. Tidak, sama saja. Anda diberikan keturunan, Anda tidak diberikan keturunan, Allah tetap jadikan sumpah di sini. Wa walidin wa ma walad. Sehingga tidak perlu bersedih. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 3 sumpah ini? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam kepayahan dan keluh kesah. Manusia ini sejak di alam janin sudah nyusahkan orang, sudah susah hidupnya, ya kan? Antum loh di rahim ibu antum sudah sulit tuh. Apalagi kalau seandainya kemudian makin membesar, jalan saja susah, mau tidur mereng saja susah, mau makan saja kadang-kadang muntah. Itu kita dalam janin sudah nyusahin orang. Kemudian kita berojol, makin nyusahin lagi. Nangis tiap malam gitu ya. Orang tua diganggunya. Kemudian buang hajat dicebokin, makan disuapin. Kemudian mau ngomong harus diajari bicara, diajari melangkah, diajari jalan, dan begitu seterusnya. Kemudian besar sedikit harus sekolah, stres lagi. Nanti kemudian menginjak remaja, dan macam-macam keinginannya. Kemudian sudah dewasa pengen kawin, stres lagi. Kemudian mikirkan pekerjaan, stres di pekerjaannya. Kemudian punya anak, stres merawat anaknya. Kemudian anaknya mau nikah, kemudian dinikahkan, kemudian punya cucu. Sejak kapan manusia istirahat, ikhwan? Manusia itu gak akan istirahat. Sejak dalam kandungan sampai dia mati, manusia itu fi kabad. Manusia itu akan lelah. Dan kelelahan inilah yang membuat manusia keluh kesah. Akibat kelelahan akhirnya keluh kesah. Makanya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu tidak akan tenang hidupnya. Karena sesuatu hal yang pasti 3 perkara sering saya ulang. Pertama, dunia bukan tempat istirahat. Dunia ini bukan tempat istirahat, karena dunia ini biladul ibtila, ardul ibtila, tempat orang diuji. Tidak akan istirahat antum. Pamannya 1-2 hari tenang pikiran itu, 3-2 hari stres lagi. 1 bulan tenang pikiran itu, bulan depan stres lagi. Ada orang stres gara-gara ekonomi, ada orang stres gara-gara penyakit, ada orang stres gara-gara istri, suami, anak, ada orang stres gara-gara tetangga, macam-macam orang itu. Manusia itu gak akan tenang hidupnya. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia itu tidak lepas dari pembicaraan manusia yang lainnya. Dan ini juga membuat lebih tidak tenang lagi. Kalau kita dibicarakan orang, ya kalau kebaikan, senanglah kita kan itu. Lah kalau yang dibicarakan tentang kita ini keburukan, kita digibahnya, dinamimahnya, digunjingnya, dan dibulinya, difitnahnya, dan begitu seterusnya, nggak akan tenang kita. Kemudian saat sakaratul maut pun tidak akan tenang. Karena setiap kematian manusia pasti mati. Itu pun tidak tenang. Setelah masuk ke dalam kubur tenang? Tidak juga. Ada pertanggungjawaban di situ. Ditanya siapa Rabbnya, siapa Nabinya, siapa agamanya. Sampai di padang mahsyar pun tidak tenang. Ada hisabnya. Tempat tenang itu cuma satu, di sorga. Kalau orang sudah masuk sorga, baru tenang. Kata Abu Bakar, kalau hanya kakiku yang kanan masuk sorga, kaki kiri belum masuk sorga, belum tenang, kata Abu Bakar. Sampai dua-duanya masuk ke dalam sorga, baru aku tenang. Itulah manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabu allam yarahu ahad, ayahsabu allan yaqdir alaihi ahad, yaqulu ahlaktu malal lubada. Apakah manusia mengira bahwa tidak ada satu apapun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan hartaku yang banyak. Tadi di mukaddimah sudah saya katakan, ayat ini turun kepada siapa? Kepada Abil Ashad ibn Kildah. Dia merasa kuat, kemudian merasa dia bisa memusuhi Nabi SAW dengan kekuatannya dan dengan kekayaannya. Dia pun sombong.
Maka Allah mengatakan, apakah dia mengira manusia bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan dia? Di atas langit ada langit, jangan sombong. Di atas kekuatan itu ada kekuatan lain yang jauh lebih kuat lagi. Kaum Ad sekuat apa dibandingkan Abil Asad ataupun umat-umat setelahnya kan? Tidak ada kaum yang Allah ciptakan lebih kuat dari kaum Ad. Tidak ada. Kaum Ad ini kalau nyerang sebuah kaum tidak perlu bawa pasukan. Satu orang diutus menghancurkan satu kabilah. Kaum Ad. Kalau kita kan menyerang kan disesuaikan dengan jumlah pasukan kan. Berapa pasukan yang dilawan? 100. Kirim 100 pasukan juga. Kaum Ad tidak perlu. Ada 100 pasukan, kirim 2 orang saja, udah hancur tuh. Kenapa? Karena Allah lebihkan dari fisiknya. Fisiknya raksasa besar-besar, punya kekuatan dan kecerdasan, sehingga tidak ada kaum yang lebih kuat daripada kaum Ad. Tetapi sekuat kaum Ad saja Allah binasakan. Kemudian lahir kaum Samud yang kurang lebih kekuatannya dengan kaum Ad, Allah juga binasakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lahirkan raja-raja yang sombong sekelas Fir'aun, Allah binasakan. Namrud Allah binasakan. Lalu apa yang disombongkan? Tidak ada yang bisa disombongkan. Karena di sana yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan segala kekayaannya sombong, Allah juga binasakan. Makanya Allah mengatakan, ayah sabu alan yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku sudah habiskan semua kekayaanku katanya. Tadi ada 2 penafsiran. Maksudnya di sini kepada Al-Haris ibn Amir. Jadi Al-Haris ibn Amir ini merasa rugi. Dia sudah bayar kafarah dengan kekayaannya habis hanya untuk membayar zakat, membayar sedekah, membayar kafarah, membayar hutang-hutang dalam Islam itu, rugi dia. Jadi ada orang-orang itu ikhwan yang kalau beramal dengan uang itu merasa rugi. Jadi umpamanya dia sudah sedekah, anggaplah 1 juta, dipikirin 1 juta ini, aduh kenapa tadi ngimpak 1 juta, kenapa enggak 100 saja? Gitu. Coba tadi 100 saja kan masih ada 900, yang lain masih bisa kembali nih. Kadang sudah diinfakkan, malulah saya mau ngambil kembali. Ada orang-orang itu yang kalau mereka berinfak itu merasa rugi itu. Awalnya semangat ingin infak, habis infak dia pikirin, wah iya juga, kenapa banyak-banyak tadi saya infak. Jadi ada orang yang perhitungan dengan ibadah. Tapi ada juga maknanya yaqulu akhlaqtu malan lubada. Artinya Al-Haris ibn Amir ini dengan kekayaannya ingin menghancurkan Islam dan tidak pernah menyesal. Dan ada orang-orang itu yang menghabiskan kekayaannya untuk maksiat seolah-olah menjadi kepuasan. Dihabiskan untuk berzina, dihabiskan untuk minum khamr, dihabiskan untuk narkoba. Padahal dia lelah letih cari uang itu, seolah-olah nggak ada ruginya tuh. Kan ada tuh contoh yang sederhana saja. Antum kalau soal makan, kan ada orang yang nggak perhitungan soal makan kan. Oh kalau neraktir orang habis 1 juta, 2 juta, 10 juta, langsung bayar. Tapi giliran kota infak lewat depan mata, itu dompet tuh kadang-kadang dibolak-balik itu isinya itu. Mana yang 100, mana yang 50, mana yang 10 ribu, mana yang 5 ribu, mana yang 2 ribu. Artinya ujung-ujungnya ke kencreng yang ada suaranya pluk gitu kan. Gitu ya. Ada orang itu yang kalau soal infak itu pikirannya panjang sekali. Tapi soal makan, nggak ada pikiran. Berapa main gesek saja. Nggak peduli mau 1 juta, mau 2 juta, 3 juta kan. Padahal apa manfaatnya coba? Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayah sabu alam yarahu ahad. Ala ayah sabu alam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwa tidak ada satu apapun yang melihatnya? Ingat, sekecil apapun kekayaan yang dikeluarkan itu ada hisabnya. Allah melihatnya. Walaupun hanya 1000 perak sekalipun ada hisabnya. Semua akan dihisab. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Semua ada hisabnya. Makanya kenapa orang-orang miskin itu lebih dulu masuk surga dibandingkan orang kaya separuh hari, setengah hari. Maksudnya setengah hari itu bukan dari pagi ke zuhur. Ini
setengah harinya manusia di dunia, setengah harinya di akhirat. Itu maksudnya 500 tahun. Jadi orang miskin masuk surga duluan, orang kaya 500 tahun setelahnya baru masuk surga, gitu maksudnya. Kenapa? Karena hisabnya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat duit, kemana kau belanjakan? Dua pertanyaannya masalahnya. Itu yang membuat orang kaya lama dihisab. Makanya perbedaan orang miskin dengan orang kaya, orang miskin masuk duluan setengah hari, maksudnya 500 tahun, baru orang-orang kaya masuk surga. Subhanallah kan itu. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah berikan kepadanya dua mata? Bukankah kami telah berikan lisan dan dua bibir, dan kami berikan kepadanya dua jalan? Seolah-olah ingin katakan, orang yang memberi mata dia juga melihat kepada orang yang Allah berikan mata kepadanya. Allah ingin katakan, bukankah kami telah memberikan dua mata kepadanya? Maknanya, zat yang telah memberikan pandangan, dia bisa memandang kepada orang yang sudah diberikan pandangan. Dan zat yang telah memberikan lisan dan dua bibir, dia pun mendengar apa yang diucapkan dia. Artinya Allah maha melihat dan Allah maha mendengar. Dan Allah berikan dua jalan, nih jalan yang baik, ini jalan yang jahat. Dengan kekayaan dan kekuatan kalian tuh mau ke arah mana nih? Anda punya kekuatan dalam bentuk jabatan, dalam bentuk kepemimpinan. Mungkin Anda seorang RT, RW, lurah, atau lebih daripada itu, seorang wali kota, atau mungkin lebih daripada itu, gubernur, atau mungkin lebih daripada itu, menteri sampai ke presiden. Anda punya kekuatan. Atau Anda seorang kaya raya, punya perusahaan besar, banyak usahanya, kaya raya. Allah katakan wahadaina hun najdain. Ini ada dua jalan nih. Mau berikan kemana kekuatan dan kekayaan Anda? Mau ke jalan yang kufur ataukah ke jalan yang beriman? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mengatakan falaq tahamal aqabah. Falaq tahamal aqabah. Tetapi mereka tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Kenapa disebut aqabah? Aqabah itu satu tempat di mana para sahabat pernah berbaiat di situ. Namanya Baiatul Aqabah. Aqabah yang pertama dan Aqabah yang kedua. Dan pembaiatan ini di tempat yang sukar untuk dituju. Kenapa? Supaya jangan ada orang musyrik tahu. Jadi Rasul itu mencari tempat yang sulit untuk dituju, karena terjalnya, karena tingginya, karena menghindar orang-orang musyrik, jangan sampai tahu ada pembaiatan. Kenapa kemudian dalam ayat ini dikatakan Aqabah? Seolah-olah sebagaimana Rasul ketika melakukan pembaiatan menuju ke Aqabah itu sangat sulit sekali, begitu juga jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu penuh dengan jalan-jalan sukar lagi mendaki. Bukan mudah orang masuk surga itu. Tetapi falaq tahamal aqabah, ada jalan-jalannya. Jalan yang sulit untuk didaki. Apa saja jalan-jalan menuju surga yang sulit lagi sukar itu? Allah Subhanahu wa taala katakan fakku wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Pertama, fakku raqabah, memerdekakan budak. Kalimat fakku raqabah ini maksudnya merdekakan budak. Boleh jadi mungkin kita punya budak kita merdekakan, atau kita beli budak kemudian kita merdekakan, atau ada budak ingin merdeka. Kepada tuan yang ngomong saya ingin merdeka, bayar berapa? Maka tuannya tidak boleh menghalang-halangi budak yang merdeka. Atau ada seorang muslim tertawan oleh musuh, kemudian kita tebus, maka itu disebut fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba. Yang kedua, it'am. Au it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Masghaba ini maksudnya dalam kondisi-kondisi genting seperti adanya tsunami, adanya gempa, adanya bencana alam yang besar gitu ya. Akhirnya orang-orang yang tadinya yang punya rumah akhirnya tidak punya rumah, yang tadinya punya pekerjaan tidak punya pekerjaan. Akhirnya mereka pun luntang-lantung tidak tahu arah karena musibah besar.
terpaksalah tinggal di pengungsian. Itu disebut masghabah namanya. Jadi kita membantu orang-orang yang berada di pengungsian, yang mereka betul-betul sedang berhajat kepada kita. Itu di antara iqtahamal aqabah. Kemudian yang ketiga, yatiman dza maqrabah, ataupun anak yatim yang ada hubungan kerabat. Yatim ini ada dua, ada yang ada hubungan kerabat, ada yang tidak ada hubungan kerabat. Kalau yang tidak ada hubungan kerabat berarti hanya sekedar sedekah. Tapi yang ada hubungan kerabat dua, sedekah dan silah. Sedekah satu sisi, silaturahim satu sisi. Tapi kalau yang tidak ada hubungan kerabat hanya sedekah saja, tapi tidak ada silaturahim di situ. Lah sebaik-baiknya kalau ingin merawat anak yatim, maka carilah yang ada hubungan kerabat. Au yatiman dza maqrabah, au miskinan dza matrabah, atau orang miskin dza matrabah. Matrabah itu artinya turab, yang melekat ke tanah seolah-olah, atau membantu orang yang sangat-sangat miskin. Bukan hanya miskin, sangat miskin. Ya, cari orang yang paling miskin di kota Batam ini. Itu maksudnya dza matrabah di sini. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, yang saling berpesan dan bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah, dan merekalah golongan orang-orang yang kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narum mu'sadah, dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri, mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat-rapat. Di akhirat itu ada yang disebut dengan sabiqum bil khairat, ataupun disebut muqarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan itu sedikit, mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada. Kemudian yang kedua ada yang disebut ashabul yamin. Ashabul yamin, ini ashabul yamin di sini. Kemudian di sana ada orang-orang yang zalimul li nafsi, orang-orang yang zalim kepada dirinya. Di ashabul yamin tengah-tengah. Tengah-tengah. Sama kalau kita mau cerita Ramadan. Orang dari Ramadan ini terbagi menjadi tiga. Ada orang yang sebelum Ramadan dia ahli maksiat, masuk Ramadan tidak mau ibadah, keluar Ramadan ahli maksiat lagi. Ini orang paling celaka. Ini disebut zalimul li nafsi. Kelompok yang kedua sebelum Ramadan ahli maksiat, masuk Ramadan ahli ibadah. Orang puasa ikut puasa, orang tarawih ikut tarawih, orang ngaji ikut ngaji. Keluar Ramadan maksiat lagi. Disebut muktasid, tengah-tengah, agak bagus lah kan gitu. Tapi ini seburuk-buruk kaum juga nih, hanya menjadikan Ramadan itu sebagai tempat ibadah, seolah-olah Tuhan itu hanya di bulan Ramadan saja. Kelompok yang ketiga, kelompok yang sebelum Ramadan memang dia ahli ibadah, masuk Ramadan tambah ibadah, keluar Ramadan istiqamah dengan ibadah. Itu disebut sabiqum bil khairat. Makanya Allah mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Di antara mereka ada yang mendolimi dirinya. Ini orang yang paling celaka. Di antara mereka yang tengah-tengah, yang menjadikan Ramadan tempat ibadah, di luar Ramadan tempat maksiat. Tapi ada sabiqum bil khairat. Lah yang tengah-tengah itu disebut ashabul yamin. Di sana ada zalimul li nafsi, ada ashabul yamin, dan ada sabiqum bil khairat. Lah di sini Allah ceritakan tentang ashabul yamin, dan ini yang paling banyak, ashabul yamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di antara tafsir singkat daripada suratul Balad karena waktu juga. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.